Halo fans. Gawat nih keknya bapak angkatnya Bang Topan. Jemput Bang Topan lagi. Ada apa ya teman-teman? Apakah masalah yang kemarin-kemarin belum kelar? Atau gimana ya para fans. Tapi bisa kita lihat dari judulnya aja. Pewaris terakhir. Gak mungkin dong, kalau bapak angkatnya Bang Topan itu membiarkan Bang Topan pergi begitu saja. Waduh fans. Makin kesini, makin seru aja ceritanya ya fans. Yuk kita simak dari awal. Bang Topan meninggal rumah bapak angkatnya itu ya fans. Jadi di malam itu setelah Bang Topan pulang ke rumah bapak angkatnya itu, tinggal 3 hari kemudian, Bang Topan menjelaskan, kalau diri itu mau keluar dari rumahnya bapak angkatnya itu ya fans. Menolak perjodohan, kisah Bang Topan dan Nona Elin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Jadi cerita di episode terbaru kali ini, jadi ceritanya, kata ayah angkatnya, jadi kamu yakin mau menolak perjodohan ini? Orang-orang di sekitar mulai berbisik-bisik, membahas perjodohan yang sedang terjadi. Topan, yang selama ini selalu patuh pada perintah ayah Nona Elin, kali ini memutuskan untuk melawan. Aku tidak bisa menerima perjodohan ini, kata Topan dengan tegas. Benarkah Nona Elin setuju dengan perjodohan ini? Tanya seseorang. Iya, dia setuju, tapi yang tidak dia tahu sebenarnya Nona Elin memang menyukai Topan. Jawab yang lain, namun Topan merasa dirinya hanya menumpang di rumah itu, dan tak mungkin Nona Elin benar-benar menyukainya. Aku tidak pantas untuknya. Dalam hati keputusan Topan, di tengah kegundahan Topan akhirnya mengambil keputusan besar. Aku akan pergi dari rumah ini, dan membatalkan perjodohan. Kamu yakin Topan? Aku sudah memikirkannya matang-matang, jawabnya Bang Topan. Namun ada satu hal yang membuat mereka khawatir. Bagaimana dengan ayahmu? Apa kamu tidak takut dia akan marah? Aku siap menerima risikonya. Yang penting aku bisa menjalani hidupku sendiri, kata Topan malam itu. Ia menghadap ayahnya dan meminta maaf. Papa, maafkan aku kali ini. Aku mengecewakan Papa, tapi ini adalah pilihanku. Ayahnya menghela nafas panjang. Apa alasanmu menolak perjodohan ini? Aku ingin keluar dari kehidupan ini Papa. Aku ingin hidup normal, jauh dari dunia kriminal dan kekerasan yang selalu mengelilingi. Sang ayah yang mengejutkan. Sang ayah tidak marah seperti yang Topan pikiran, malah memberikan restu dan sesuatu yang tidak diduga-duga, sebuah mobil dan sekoper uang. Gunakan ini untuk mencari jati dirimu, katanya. Namun ada satu syarat, jangan pernah kembali ke rumah ini, kecuali di hari kematianku. Topan terdiam, ia tidak menyangka akan mendapat reaksi seperti ini. Namun ia menerima keputusan ayahnya dengan lapang dada. Awal baru pagi harinya ia pergi menemui teman-temannya dan menceritakan semuanya. Jadi aku sekarang bebas, aku ingin mulai hidup baru. Terus bagaimana dengan Nona Elin? Tanya salah satu temannya. Kurasa dia akan menikah dengan pacarnya Topan, padahal kalian cocok. Sayang banget, kata mereka. Namun Topan tidak ingin memikirkannya lebih jauh. Sudahlah, yang penting sekarang aku bisa menentukan jalan hidupku sendiri, katanya sambil tersenyum. Ia pun memutuskan untuk menggunakan sebagian uangnya untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Salah satu rencananya adalah membelikan rumah untuk Pak RT yang rumahnya sempat terbakar. Aku mau mencari rumah yang nyaman mungkin di dekat sawah. Aku ingin hidup tenang, ucapnya dengan bantuan teman-temannya. Topan mulai mencari rumah baru. Kini ia bukan lagi bagian dari dunia lama yang penuh intrik dan kekerasan. Ia telah memilih jalan baru. Penolakan Topan terhadap perjodohan bukan hanya soal perasaan, tetapi juga keinginan untuk meninggalkan lingkungan lama yang penuh dengan kriminalitas dan kekerasan. Ini menunjukkan bahwa ia ingin perubahan besar dalam hidupnya, meskipun itu berarti harus berpisah dengan keluarganya dan menghadapi konsekuensi berat. Sikap sang ayah yang mengejutkan. Alih-alih marah dan menghukum ayah, Topan justru memberikan dukungan dengan cara yang tidak terduga, memberikan mobil, uang dan syarat untuk tidak kembali kecuali di hari kematiannya. Ini menunjukkan bahwa sang ayah mungkin memahami perjuangan batin Topan, tetapi tetap ingin menjaga harga dirinya. Hubungan yang rumit dengan Nona Elin. Topan tidak menyadari bahwa Nona Elin sebenarnya menyukainya. Situasi ini menambah kompleksitas cerita karena bisa jadi ada perasaan yang belum terselesaikan. Jika Topan mengetahui hal ini, di kemudian hari bisa saja ia merasa menyesal atau menghadapi dilema baru, perubahan arah hidup yang drastis setelah keluar dari lingkungan lama. Topan mencoba membangun kehidupan baru dengan lebih banyak berkontribusi kepada masyarakat, seperti membantu Pak RT. Mendapatkan rumah ini menunjukkan perkembangan karakter yang lebih matang dan tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan saat ia hanya numpang hidup di rumah lamanya. Kemungkinan konflik baru. Meskipun Topan ingin hidup normal, masa lalunya mungkin tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Dunia lama yang ia tinggalkan bisa saja kembali menghantuinya, entah dalam bentuk ancaman masalah dengan keluarga, atau bahkan pengkhianatan dari orang-orang terdekatnya. Kesimpulan situasi ini adalah gambaran kuat tentang konflik antara kebebasan individu dan tuntutan
keluarga serta lingkungan Topan berusaha keluar dari lingkaran yang tidak ia inginkan, tetapi keputusan ini membawa konsekuensi emosional dan sosial yang tidak mudah. Perjalanan selanjutnya akan menentukan apakah ia benar-benar bisa lepas dari masa lalu, atau justru terseret kembali ke dalam mafia kelas kakap dulu. Gimana menurut kalian para fans? Gimana ya? Coba teman-teman nebak sedikit alur ceritanya di kolom komentar ya teman-teman. Sampai jumpa di episode terbaru ya teman-teman. Bye-bye.